Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman dan para siswa khususnya kelas 8. Kita kembali lagi ke pembelajaran PPKN. Sekarang kita sudah sampai di bab 6 bagian yang A. Dan kita nanti akan membahas tentang bab 6 ini. Dan kepada teman-teman dan para siswa yang sudah subscribe, komen, dan like, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang belum, masih ditunggu ya, sehingga nanti saya lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran ini. Baik teman-teman dan para siswa, ikuti terus video berikut ini sampai selesai. Baik, kita mulai dengan bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Ya, sekali lagi bab 6 PPKN kelas 8 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Bagian yang A adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Kita semua mencintai bangsa ini dan kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, demokratis. Untuk mewujudkannya terdapat tantangan yang banyak tentu saja, apalagi sekarang adalah zamannya masa kemajuan, masa modern, sehingga kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Seperti yang diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Jadi mari bersama-sama kita pertahankan keberadaan NKRI ini. Nah, jadi beliau Bung Karno atau Soekarno dulu sudah mengatakan bahwa kita Negara Republik Indonesia ini adalah sudah sebuah takdir. Artinya memang kita harus menerima keadaan seperti ini karena ini sudah takdir. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 secara lengkap di hadapan sidang BPU PKI pertama. Nah, jadi sidang ini dulu disampaikan pada sidang BPU PKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Di mana pada saat itu sidang BPU PKI pertama ini adalah membahas tentang dasar negara, ya, tentang dasar negara yang dipersiapkan untuk Indonesia merdeka. Nah, kalian bisa baca sendiri apa isi dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti, dan kalian juga bisa mencari isi pidato ini secara lengkap atau secara jelas di internet ataupun browsing di Google atau di yang lainnya. Ini nanti kalian akan mendapatkan isi pidato secara lengkap Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Baik, kita lanjutkan. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. National state hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus didirikan bersama-sama. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad 15. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar
yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat di sekitar tahun 1360-an. Nah, ini kerajaan Majapahit. Jadi national state itu adalah Indonesia seluruhnya pada masa kerajaan Majapahit dan pada masa kerajaan Sriwijaya. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini sumpah dari Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Berikut ini kita atau kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita simak tulisan ini di mana akan menggambarkan perjuangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS, Hogerberger School. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS, Teknisi Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada 20 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkannya ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung. Di penjara Bancai, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat ketua PNI dijebloskan ke penjara Bancai bersama rekan satu pergerakannya, yaitu R. Gatot Mangkupraja, Sekretaris 2 PNI Pusat PNI, Maskun Sumadirja, Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriyadinata, anggota PNI Cabang Bandung. Di penjara penjara Bancai, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2
2,5 kali 1,5 meter, dan berisi kasur lipat, juga toilet non-permanen. Ruangan pengap dan gelap dalam penjara Bancai tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Di kamar TA01, Insinyur Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Ditulis dengan beralaskan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk menulis di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di gedung pengadilan kolonial atau Landrat di Bandung. Soekarno dalam pembelaannya mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelanya itu membuat Belanda makin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi militer Belanda kedua, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Bung Karno berkomitmen untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Hal ini sudah seharusnya dijadikan sebagai cermin bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Nah, itulah perjuangan Insinyur Soekarno dari mulai awal sampai beliau mencapai atau Indonesia mencapai kemerdekaan. Beliau tetap berkomitmen untuk kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Dr. Haji Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Zong Sumatran Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Indische Vereniging mulanya berorganisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Party, Suhardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, yang ketiga tokoh ini sering disebut dengan tiga serangkai. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivis politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir Pamcak
Ali Sastroamidjojo dan Abdul Majid Joyodiningrat, sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Setelah agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1998, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Menumbing di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan di bangunan yang terletak di pucuk Gunung Menumbing. Sekretaris Negara Pringgo Digdo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo, Ketua Badan KNIP Mr. Asaad, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Surya Dharma merupakan tokoh-tokoh yang bersama Soekarno dan Hatta diasingkan di Bangka. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Nah, itu perjuangan Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Kalau kita lihat, begitu heroik dan self patriotismenya demi kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, setelah kita mengikuti sejarah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang pertama adalah seperti ungkapan Bung Karno bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Kita semua sepakat untuk mencintai bangsa ini dan berharap suatu saat menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Yang kedua, dalam proses perjuangan bangsa ini, Bung Karno berkomitmen untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Hal ini sudah seharusnya dijadikan sebagai cermin bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, telah dibuktikan bahwa semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat demi tercapainya cita-cita bangsa ini. Itu kesimpulan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejarah perjuangan Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, itu saja teman-teman dan para siswa semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu para siswa belajar di rumah, atau bisa membantu para siswa dalam rangka mencari referensi tentang pembelajaran PPKN, khususnya kelas 8. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, komen, dan like, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, saya selalu menunggu. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Amin. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.